Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kultum kali ini saya akan coba membicarakan tentang masalah sholat, yang mana 14 abad yang lalu Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita umatnya, di mana beliau bersabda, salah satun la tartafi'u sholatuhum fawqa ru'usihim sibran. Kata Nabi, ada 3 golongan, 3 kelompok, 3 manusia yang sholatnya tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lebih daripada sibron, 1 jengkal dari kepalanya. Jadi ada 3 golongan manusia, 3 manusia yang sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, sholat yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi, yaitu imam yang dibenci oleh kaumnya. Seorang imam yang mengimami sholat tapi dia dibenci oleh makmumnya, maka sholatnya tidak diangkat atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam itu terbagi menjadi 2. Yang pertama imam sugro, dan yang kedua adalah imam kubro. Siapa imam sugro? Imam sugro adalah imam kecil, imam sholat. Dimana kita tahu bahwa imam itu bisa menambal semua kekurangan makmum dalam kaifiatus sholat, manakala imam itu benar sesuai syarat rukun sahnya sholat dijalankan. Tapi kalau imamnya tidak benar, maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan nambal kekurangan makmum ini, ya, orang imamnya saja tidak diterima tidak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi nambal kekurangan makmumnya. Satu contoh misalnya, dalam sholat itu membaca suratul Fatihah itu hukumnya fardu. Dalam rukun sholat hukumnya fardu. Bahkan ada hadis yang menyatakan la sholata liman lam yaqra'ul Fatihah. Tidak sah sholat seseorang apabila dia tidak membaca suratul Fatihah. Oleh karena itu, alangkah lebih baiknya kalau yang jadi imam-imam ini dia harus mengerti ilmu fikih. Dia harus tahu apa dan berapa syarat wajibnya sholat, syarat sahnya sholat ada berapa, rukun sholat ada berapa, ya, makruhatis sholat ada berapa, mubtilatis sholat ada berapa. Dia harus tahu. Kenapa? Karena al-imamu junnahun, imam itu mengganti kekurangan-kekurangan makmum. Jangan lupa, ini buat makmum sholat nih. Kalau sholat itu harus baca Fatihah, karena membaca surat Fatihah itu hukumnya wajib. Jangan mentang-mentang jadi makmum diam saja, tidak baca Fatihah, itu tidak sah sholatnya. Harus baca Fatihah, biarpun makmum, ya, harus baca Fatihah. Ada yang bertanya kepada saya, Pak, katanya kalau sholat itu tidak sah kalau tidak membaca Fatihah. Itu dalam hadis, benar. Terus dalam Al-Quran ada juga dalil yang mengatakan wa idza quri'al Qur'ani fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila ada orang yang membaca Al-Quran, maka dengarkanlah. Itu kan perintah Allah, kita harus mendengarkan. Bagaimana
ketika imam membaca Fatihah, kitanya suruh baca Fatihah itu bagaimana? Atau nah, ini perlu ada bimbingan dari guru-guru kita, ya. Makanya itu kalau imam setelah waladhdallin amin itu memberikan jeda sebelum membaca surat-surat pendek, memberikan jeda itu memberikan kesempatan kepada makmumnya untuk membaca suratul Fatihah. Walaupun belum selesai, ketika imam ruku nggak jadi masalah. Yang penting dia sudah baca Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Imam ruku ikut. Ini kekurangan yang kayak gini yang ditambal oleh sang imam. Jadi makmum jangan enak-enakan, jangan cuma Allahu Akbar, diam aja, nggak boleh, ya. Harus baca surat Fatihah. Jadi kita perbaiki sholat kita ini, karena Masya Allah, sholat itu adalah ibadah yang paling mulia, yang paling tinggi derajatnya daripada ibadah-ibadah yang lain. Dalam sejarah pun, kalau Quran diturunkan dititipkan melalui malaikat Jibril, memakan waktu 22 tahun 22 hari. 22 tahun 22 bulan 22 hari, ya. 22 dititip